Puji nama Tuhan, Shalom. Oke. Ini minggu yang pertama di bulan Desember dan ini bulan yang terakhir di tahun 2025. Bulan Desember penuh dengan persiapan perayaan sukacita. Tapi lewat peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi di Indonesia, terutama Indonesia bagian barat, itu membuat kita untuk terus semakin hari semakin sungguh-sungguh berdoa di dalam Tuhan. Saya berharap semua orang yang merayakan Natal merayakan dengan penuh sukacita. Amin. Segala tantangan, segala persoalan, segala masalah apapun yang dihadapi, biarlah damai dari Yesus Kristus melingkupi kita semuanya. Sehingga mengawali bulan Desember ini, saya berikan judul firman Tuhan, hidup dalam terang. Supaya kita tidak hidup di dalam kegelapan. Saudara, keluarga yang ada di Sibolga dan di daerah-daerah yang terdampak banjir, mereka merasa sekarang berada hidup di dalam kegelapan. Kegelapan yang dimaksud adalah hidup di dalam ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran harus bagaimana. Dan ini menjadi doa syafaat kita setelah kita mendengarkan bencana itu. Bahkan di live saya juga fokus berdoa di sana, tidak menyampaikan firman, tapi hanya berdoa dan berdoa dan berdoa. Supaya terang Tuhan bersinar atas hidup kita. Amin. Dan saya berdoa sepanjang bulan Desember ini, Bapak Ibu dan kita semua benar-benar berjalan di dalam terang Tuhan yang ajaib. Bukan berjalan di dalam kegelapan. Sebab firman Tuhan berkata, saya buka dulu di Kejadian 1 ayat yang pertama sampai yang ketiga, dikatakan. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong. Kegelapan ada di atas permukaan samudera raya. Roh Elohim mengeram di atas permukaan air itu. Lalu Elohim berfirman, jadilah terang, maka terang pun ada. Dan Elohim melihat bahwa terang itu baik. Elohim memisahkan antara terang dengan gelap. Itulah penciptaan yang pertama dan Tuhan melihat itu baik. Perhatikan Bapak Ibu, dari awal penciptaan Tuhan tidak pernah menciptakan kegelapan. Tuhan tidak pernah menciptakan kegelapan. Kegelapan itu ada karena tidak ada terang di sana. Sebelum Tuhan menciptakan terang, Tuhan belum mengatakan hari pertama itu baik. Belum ada perkataan statement dari Tuhan bahwa penciptaan pertama baik sebelum terang diciptakan. Sebenarnya bahasa yang tepat, terang itu bukan diciptakan, itu dipanggil. Karena sebelum bumi diciptakan terang itu sudah ada. Tapi bahasa terang itu muncul karena belum ada di bumi. Sehingga dari yang tidak ada menjadi ada di bumi itu diidentikan diciptakan. Lihat Bapak Ibu, ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, terang itu belum ada, tapi kegelapan sudah ada. Dan firman Tuhan berkata, kegelapan ada di atas permukaan samudera raya. Semuanya gelap. Bukan berarti Tuhan berada di dalam gelap-gelapan. Seperti kita mati lampu tengah malam, gak ada lampu, gak ada cahaya, lalu kita ada sendiri,
berada di dalam kegelapan. Bukan seperti itu konsepnya. Firman Tuhan berkata, Tuhan itu terang yang tak terhampiri. Tidak bisa, terangnya Tuhan itu tidak bisa dihampiri manusia. Kalau Tuhan berkata gelap gulita, karena terang itu bersumber dari Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan bumi ini kepada manusia, dan manusia mengelola bumi ini. Jika Tuhan meninggalkan bumi, siapa yang menjadi terang di sana? Itu yang dikatakan terang belum ada. Terang yang ada di sana itu dari pribadi Tuhan sendiri. Kegelapan tidak Tuhan ciptakan. Tuhan menciptakan terang, bukan kegelapan. Tuhan merancangkan kebaikan, bukan kecelakaan. Amin. Jadi dari mana datangnya gelap? Jawabannya cuma satu. Karena tidak ada terang. Di mana tidak ada terang, di situ kegelapan menguasai. Dan gelap dan terang itu tidak dapat disatukan. Dari awal penciptaan antara terang dan gelap itu dipisahkan. Tidak bisa bersatu. Kalau bersatu, inilah yang terjadi. Mari kita baca. Sama-sama 1, 2, 3. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang tinggal di tanah bayang-bayang kematian, terang telah bersinar atas mereka. Terus sebelumnya ada seorang gadis di malam hari, dia sedang mencari sesuatu di pinggir jalan. Lalu lewatlah polisi yang sedang patroli. Yang pasti bukan Pak Erwin ya. Pokoknya polisi. Karena kalau saya bilang polisi yang sedang patroli, langsung dilihat ke arah Pak Erwin. Polisi yang sedang patroli, tanyalah si Nona manis ini. Nona lagi ngapain? Pak polisi, saya kehilangan cincin berlian. Saya sudah cari-cari. Boleh saya bantu? Akhirnya dibantu, dicarilah. Setelah dicari, tidak ketemu, tanyalah polisi ini. Nona, cincin berliannya jatuhnya di mana? Jatuhnya di lorong yang gelap sana. Lalu Pak polisi jawab, kalau di lorong yang gelap sana jatuhnya, kenapa carinya di sini? Anak gadis itu jawab, karena di sini terang Pak polisi, ada lampu, di sana gelap. Jadi saya tahu apa yang sedang saya cari. Hiknya dikecilin dulu nih. Bukan seperti itu konsepnya. Kadangkala kita tidak boleh menghindar dari masalah. Justru terang itu yang kita hadirkan di dalam kegelapan itu. Karena topik permasalahannya di situ. Walaupun terang di sini, tapi hilang cincinnya di gudang sana. Karena gelap tidak mau mencari, ya tidak ketemu. Yang benar adalah bawalah terang di gudang sana. Carilah, pasti saudara menemukannya. Jangan lari dari permasalahan. Hadirkan terang di dalam permasalahan, permasalahan rumah tangga, permasalahan ekonomi, permasalahan apapun jenis permasalahannya. Jika terang itu hadir, kita tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Amin. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang tinggal di tanah bayang-bayang kematian, terang telah bersinar atas mereka. Perhatikan Bapak Ibu, Tuhan sudah mengarahkan supaya bangsa Israel itu berjalan di dalam terang. Tapi orang Israel memilih berjalan di dalam kegelapan.
Inilah yang membuat bangsa Israel itu selalu kalah. Ketika mereka selalu berjalan di dalam terang, Mesir pun mereka taklukkan. Ketika bangsa Israel berjalan di dalam terang, Laut Tabra pun mereka taklukkan. Tetapi ketika mereka berjalan di dalam kegelapan, jangankan manusia, binatang kecil pun tidak bisa ditaklukkan. Saya pernah tengah malam, lagi asik-asik tidur, mati lampu, terbangun. Padahal dari pintu ke kamar, itu sudah ribuan kali kita lewati. Betul Bapak Ibu ya? Antara tempat tidur kita masing-masing dengan pintu untuk kita mungkin keluar, itu sudah ribuan kali kita lewati. Sudah kita hafal itu jalannya di mana, itu pintunya kemana, di mana kita hafal. Tetapi ketika terang itu tidak ada, tiba-tiba kejeduk. Tapi ketika lampu dinyalakan, gampang. Tapi ketika kegelapan itu menguasai ruangan itu, tidak ada terang, dari kasur ke pintu, itulah yang dihadapi bangsa Israel. Hidupnya tertati-tati, menyakitkan, ditindas, dijajah. Seperti orang yang berjalan di dalam kegelapan tidak tahu jalan keluar itu di mana, pintu keluar itu di mana. Karena mereka sedang berjalan di dalam kegelapan itu. Padahal mereka tahu firman, padahal mereka umat perjanjian, padahal mereka melihat kemuliaan Tuhan. Tapi bangsa Israel memilih berjalan di dalam kegelapan. Ini menjadi pengalaman yang sangat berharga. Memang bukan kita yang menghadapi, tapi biarlah pengalaman bangsa Israel ini menjadi pelajaran bahwa hidup di dalam kegelapan itu adalah hidup yang menakutkan. Amin. Firman Tuhan berkata, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan kepada kita, pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut Ajaib, Penasehat, Elohim yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kalau di terjemahan yang lain namanya disebut Penasihat Ajaib, bukan Penasihat Ajaib, itu salah. Seperti Yesus berkata, akulah jalan kebenaran, bukan jalan kebenaran ya. Jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi ada 3 jalan, Yesuslah jalan, Yesuslah kebenaran, Yesuslah sama. Namanya disebut ajaib, bukan penasihat ajaib. Nah, jangan salah-salah. Namanya disebut ajaib, namanya disebut penasehat, namanya disebut Elohim yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dan kita sudah tahu ayat ini ditujukan kepada siapa. Dan sudah digenapi bahwa ayat ini adalah berbicara tentang Yesus adalah terang yang bersinar. Katakan amin. Bahkan dikatakan Yesus terang yang bersinar. Kenapa Yesus adalah terang yang bersinar? Karena lambang pemerintahan di atas bahunya. Artinya Yesuslah yang menjadi raja. Yesuslah yang berkuasa di dalam terang itu. Yesuslah yang memerintah. Baik di surga, baik di bumi. Itu yang dikatakan lambang pemerintahan di atas bahunya. Yang kedua disebut ajaib. Dalam bahasa Ibrani disebut Pele. Karena itu ada nama Pele. Ini diambil dari bahasa Ibrani. Karena zaman itu mustahil Brazil bisa menang. Tapi karena ada Pele, kok bisa menang? Lalu diberilah Pele itu dikasih gelar dia Pele. Sebenarnya bukan Pele namanya. Karena dia membawa keajaiban.
Dan sehingga saat itu, waktu itu Brazil menjadi pemenang juara dunia di sepak bola. Tuhan, kehadiran Yesus selalu melakukan keajaiban. Jika kita sudah bekerja dan apa yang kita kerjakan seolah-olah tidak ada hasil. Puluhan jam kita bekerja dalam satu hari, kok hasilnya tidak maksimal. Datanglah kepada Yesus. Yesus akan memberikan keajaiban. Amin. Kemarin minggu ya yang datang Pastor Daniel ya di sini ya. Dia ternyata nginapnya di sana, mau jalan kaki ke sana. Oh tidak boleh, Pastor harus diantar. Soalnya kalau jalan kaki Pastor harus bayar 1 juta ke saya bilang. Daripada Pastor bayar, mending saya antar naik mobil gratis. Ya sudahlah, saya antar. Lalu ngobrol-ngobrol, banyak ngobrol-ngobrol. Lalu dia berkata, yang saya layani sudah mau redup, tutup. Sekarang Petrus, anak didikku, bisa berkembang di sini, maju di sini, bahkan sudah menjadi dosen. Bapak bangga, dia bilang. Lalu saya berkata, Yesus yang ajaib, yang melakukan keajaiban. Kalau bukan Yesus, saya rasa di Jakarta ini kita tidak mampu berdiri. Kita tidak kuat untuk menghadapi tantangan. Apalagi tahun yang lalu ya Bu Yanti ya, kita tidak tahu mau Natalan kemana. Karena gedung ini sudah mau dijual dan sudah disewakan, sementara kita ibadah sudah diukur-ukur. Saya dan Ibu Yanti sudah cari tempat. Gedung mahal sekali dan terpaksa harus sudah siap. Tapi detik-detik terakhir ternyata Tuhan melakukan keajaiban. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tuhan tidak pernah terlambat melakukan keajaiban atasmu. Amin. Saya sampai tersungkur. Bahkan gedung ini sudah diperpanjang 3+3. Langsung 6 tahun loh Bapak Ibu. Kalau bukan Tuhan yang melakukan keajaiban, siapa? Dia dikatakan penasehat ajaib. Dia disebut penasehat Yats. Artinya Tuhan itu tempat kita berdiskusi. Sehingga Tuhan akan memberikan arahan, memberikan nasihat. Tuhan itu tempat kita konsultasi. Kalau kita punya masalah, kita punya persoalan, kita langsung buru-buru. Siapa ya yang bisa saya hubungi, yang bisa menolong saya? Padahal di waktu pernikahan selalu saya katakan, jika menemukan masalah, menemukan persoalan, jangan buru-buru cari hamba Tuhan, jangan buru-buru cari gembala, jangan bertanya kepada keluarga, tapi tanyalah kepada firman Tuhan. Mintalah nasihat firman Tuhan, mintalah petunjuk firman Tuhan. Pasti ada terang yang bisa membuat kita berjalan di dalam terang itu. Katakan amin. Jadi konsultasi dengan Tuhan. Mau kerja apa? Tuhan baiknya seperti apa? Apa sih yang harus saya lakukan? Kalau konsultasi sama orang lain, saya pernah orang lain konsultasi dengan saya. Waktu di Bandung. Menurut orang, rumah itu harus dijual. Tapi saya katakan jangan. Memang nasihat orang-orang itu baik. Sebentar dulu saya berdoa. Setelah saya berdoa, lalu saya sampaikan, enggak damai ya di hati saya. Jangan dijual dulu, tunggu. Oh gitu. Ya sudah, saya ikutin Pak Petrus. Ternyata tidak dijual beberapa saat, hampir 1 tahun. Tahun berikutnya dijual. Ternyata itu harganya itu naik. Lalu dia beli lagi rumah dengan harga yang murah.
Pak Petrus, saya beli di sana. Belilah, kita doakan. Setelah dibeli, hanya beberapa bulan saja, tiba-tiba harga rumah di situ itu naik drastis. Itu dalam tempo berapa bulan ya? Itu langsung untungnya ratusan juta. Istri saya tahu itu, anaknya yang cacat itu. Akhirnya dia jual rumah itu, dia beli yang lain lagi. Karena dia seorang janda, kalau kita meminta nasihat dari Tuhan, petunjuk dari Tuhan, hasilnya selalu mujizat. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Bahkan dikatakan, sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Perhatikan, dalam Yesus ada hidup. Jadi kalau saya artikan seperti ini, Yesus sama dengan hidup. Hidup sama dengan terang manusia. Jadi kalau kita susun kalimatnya, terang hidup manusia adalah Yesus, dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Terang hidup kita adalah Yesus, dan Yesus akan membuat segala kegelapan tidak dapat menyentuh hidup kita. Mari kita masuk ke poinnya. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Stop. Perhatikan yang saya warna kuning. Berjalan di dalam terang. Kalau awalnya bangsa Israel punya firman, punya hukum Taurat, punya janji Tuhan, tetapi mereka memilih berjalan di dalam kegelapan. Dari sini kita ambil poin yang pertama untuk hidup di dalam terang adalah kita harus berjalan di dalam terang. Apa yang dimaksud berjalan di dalam terang? Berjalan di dalam terang artinya kita menjadi terang dunia. Kita menjadi berkat baik dengan perkataan, baik dengan perbuatan. Berada di dalam terang supaya orang lain bisa melihat terang yang bersinar dalam diri kita. Kadang kita sebagai orang Kristen ya, omongannya itu tajam sekali ya. Orang berkata lebih tajam daripada silet. Pak, keluarga aku itu loh Pak, gak ada sopannya itu Pak. Gak bisa ngerem. Kalau sudah ditegur nanti, iya salah. Saya cabut kata-kata saya sudah terluka. Mau dicabut seperti apa? Firman Tuhan berkata, lambat berkata-kata, cepat mendengar. Itu yang benar. Cepat mendengar, lambat berkata-kata. Ini yang terjadi. Cepat berkata-kata, lambat mendengar, lambat berpikir. Ngomong dulu baru mikir. Ini yang membuat orang terluka. Dan firman Tuhan berkata, jadilah terang dunia. Bukan lagi hanya Yesus yang menjadi terang dunia, tetapi kita yang menjadi terang dunia. Katakan amin. Dan terang tidak pernah bertarung dengan kegelapan. Ia hanya hadir dan kegelapan lenyap dengan sendirinya. Terang tidak pernah bertarung dengan kegelapan. Tidak levelnya kegelapan itu. Jadi Bapak Ibu, kalau ada di satu ruangan, tengah malam mati lampu, jangan teriak-teriak. Dalam nama Yesus terang keluar. Ambil sapu, keluar. Kegelapan keluar. Kegelapan keluar. Saya tolak kegelapan, saya tolak. Capek, mau ambil sapu, mau ambil bom, mau ambil apa. Kegelapan itu tidak akan pergi. Nyalakan lampu, kegelapan hilang.
Nyalakan lampu, kegelapan hilang. Sering sekali kita takut, kita khawatir bagaimana tentang hari esok, bagaimana masa depan, bagaimana keadaan. Tapi kita lupa bahwa Tuhan telah berjanji dalam hidup kita. Tuhan telah berkata kepada Maria, Maria, engkau akan mengandung firman. Engkau akan mengandung Mesias. Lihat Bapak Ibu, ketika Maria menerima firman dan malaikat Gabriel berkata bahwa Maria engkau akan hamil, engkau akan mengandung, itu berkat atau musibah? Itu berkat atau musibah? Hah? Ketika Maria menerima firman bahwa dia akan hamil mengandung, perkiraan, ini tafsiran para pakar teolog. Saat itu Maria berusia sekitar 14 atau 15 tahun. Benar-benar masih muda. Nah, usia seperti ini lalu dikatakan dia akan melahirkan, dia akan mengandung, dia akan hamil. Kira-kira ini berkat atau musibah? Musibah ya. Terima janji Tuhan, terima firman Tuhan, sang firman yang ada di dalam kandungan, sang Mesias itu, sang Raja itu ada di dalam kandungan. Kok Bapak Ibu bilang musibah sih? Bagi kita itu musibah. Tapi orang yang tahu firman itu bukan musibah. Fakta mengatakan itu musibah. Betul. Tapi Maria yang menerima firman secara langsung, ini anugerah. Karena itu Maria berkata, jadilah kepadaku seperti yang engkau katakan. Kalau kita berjalan di dalam terang Tuhan, lalu ada masalah, ada persoalan, ada tantangan, ada bahaya, itu berkat atau musibah? Kita sudah berjalan, kita merenungkan firman, tiap pagi baca firman, dikirim lagi sudah berapa pasal yang dibaca, ditulis di sana, tiap hari berdoa, tiap hari memuji Tuhan, menjauhkan kejahatan, menjauhkan diri dari kejahatan. Tapi kok ada masalah, ada persoalan, ada tantangan, ini mujizat atau musibah? Itu dong. Kalau kita tahu kita sedang berjalan bersama firman, justru masalah itu akan mendekatkan kita kepada penggenapan firman Tuhan. Yusuf setelah mendengar firman Tuhan, setelah menerima janji Tuhan, dia harus masuk sumur, dia dijual ke orang Ismail menjual dia ke Mesir, orang Mesir menjual dia ke Potifar mengkhianati dia, masuk ke dalam penjara, di dalam penjara ternyata disitulah penggenapan janji Tuhan. Ternyata masalah yang begitu menyakitkan itu membawa dia mendekat kepada penggenapan firman Tuhan. Orang yang tahu, yang berjalan di dalam terang Tuhan, masalah itu bukan musibah. Tapi masalah itu kita katakan, ini waktunya aku melihat kuasa Tuhan terjadi dalam hidupku. Bukan lagi kata orang kuasa Tuhan seperti apa. Tapi aku melihat dan mengalami kuasa Tuhan benar-benar terjadi. Waktu Maria menerima firman untuk Mesias lahir, musibah yang pertama yang terjadi adalah dia harus ditinggalkan sama abang Yusuf. Kalau orang Sunda berkata AA Yusuf. Saya kalau godain istri saya, Hani tolonglah AA. Memang bahasa Sunda agak apa ya. Saya pernah marah ke istri karena dia ngomongin anak saya itu budak gitu ya.
kok bahasamu itu tajam sekali. Ini anak kita loh kok budak. Emang budak kan ini? Ternyata orang Sunda manggil anak itu ya budak. Ya budak itu ya anak. Kalau kita nggak ngerti, kita anggap itu kasar. Ya itu bahasa mereka. Jadi harus ngerti bahasa. Oh, anak itu budak. Iya. Jadi sekarang manggil anak masih budak? Enggak, sudah bahasa Jakarta. Sudah ganti bahasanya, enggak pernah lagi pakai budak. Maria, masalah yang pertama adalah dia ditinggalkan oleh Yusuf. Tapi lihat, karena Maria tahu yang dia lakukan ini sedang berjalan di dalam terang Tuhan, tidak perlu mengemis-ngemis, Yusuf, bukan selingkuh aku, Yusuf. Aku tidak melakukan kesalahan, Yusuf, tolong please. Maria mau ditinggalkan. Tuhan yang bela. Tuhan datang Yusuf. Hei, itu anak yang kudus. Kamu support, kamu tanggung, kamu ikut berjalan bersamanya. Siap komandan. Kalau kita sedang berjalan di dalam terang Tuhan, akan Tuhan kirimkan orang-orang yang mensupportmu. Akan Tuhan kirimkan orang-orang yang membukakan jalan bagimu. Karena kita berada di dalam jalan terangnya Tuhan. Lalu ada masalah. Ada sensus penduduk. Sudah hamil. Apakah kandungannya 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan. Dari Nazaret harus berjalan ke Bethlehem. Perut gendut. Puluhan kilo, mungkin ratusan kilo. Berjalan. Ada yang pernah 10 kilometer jalan kaki yang sudah hamil? Gak pernah ya. 7 kilo, 8 kilo. Tapi Maria tidak berkata, yang saya kandung ini adalah Mesias. Kok menderita banget sih? Ada unta kah? Ada apa lagi? Keledai kah? Ada kuda kah? Tapi kenapa dia harus, ketika firman itu ada di dalam kandungan Maria, hari itu juga ada sensus penduduk yang mengharuskan Maria harus berjalan berkilo-kilo jauhnya menuju Bethlehem. Ternyata sekali lagi bukan musibah, supaya penggenapan firman Tuhan terjadi, yaitu Mesias harus lahir di Bethlehem, bukan di Nazaret. Setiap proses yang dialami Maria bukanlah musibah, tapi anugerah. Setiap proses yang dialami Maria itu menjadi mujizat, menjadi sejarah yang harus dikenang sampai hari ini. Orang Kristen kalau pergi ke Israel harus pergi di mana sih tempat Yesus dilahirkan? Di mana sih tempat Yesus dikuburkan? Dia menjadi berkat. Bapak Ibu, teruslah berjalan di dalam terang Tuhan. Mungkin sepanjang tahun 2025 ini banyak masalahmu, banyak persoalan, banyak air mata. Tapi pastikan terlebih dahulu, masalah itu terjadi bukan karena ulah kita. Kalau karena ulah kita ya bertobat. Tapi ini bukan ulah saya. Saya sudah terus berjalan dalam kebenaran. Kok ada badai? Cerita hidupmu belum berhenti Bapak Ibu. Masih ada. Tiba-tiba ternyata di gua singa Tuhan melakukan mujizat kepada Daniel. Ternyata di dapur perapian Tuhan melakukan mujizat kepada Sadrak, Mesak, Abednego. Yang penting berjalanlah di dalam terang Tuhan. Katakan amin. Yang terakhir. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang tinggal di tanah bayang-bayang kematian, terang telah bersinar atas mereka. Yang kedua adalah, kalau yang pertama berjalan, artinya perbuatan kita harus menjadi berkat. Ada masalah jangan bersungut-sungut. Ada masalah jangan, gak ada Tuhan-Tuhanan, gak ada ibadah-ibadah. Tetap beribadah, tetap melayani Tuhan, tetap
tetap merenungkan firman Tuhan, tetap menjadi berkat. Itu yang dikatakan berjalan dalam terang. Sebab kita menjadi terang bagi sesama. Sehingga orang lain berkata, kayaknya Ibu Desi ini gak ada masalah ya. Enggak tahu di dalam kesendirian Ibu Desi sering meratap, menangis. Tapi tidak perlu orang lain tahu ya Bu ya, Ibu menangis. Itu yang dikatakan Ibu Desi menjadi terang bagi yang lain. Dilihat, wah ditinggal suami, kuat ya, tetap melayani ya. Kemarin Ibu Desi, perayaan apa itu Bu? Natal mana? Lansia. Pastor boleh gak kalendernya? Ibu mau berapa? Pak Yanto, saya kasih 60 kalender. Supaya terang Ibu Desi semakin bersinar di sana. Kalau terang Ibu Desi bersinar di sana, otomatis juga terang YHS Jakarta bersinar di sana. Karena yang dilihat adalah kalendernya YHS Jakarta. Ayo tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kemarin juga saya diundang khotbah di depan Mall Sunter. Kira-kira ada 60 orang yang hadir. Saya bawa juga kalendernya, saya bagi-bagi semua. Ini berkat gratis. Baik sekali Pak Petrus, terima kasih. Dalam hati saya, iya saya mau jadi terang mempromosikan gereja YHS Jakarta. Mudah-mudahan ya Tuhan kirimkan untuk orang itu berjalan di dalam terang Tuhan. Sebab terang Tuhan ada di sini, amin. Jangan fanatik Bapak Ibu ya, di gereja-gereja orang lain juga ada terang Tuhan. Dikatakan tinggal di dalam terang. Yang pertama berjalan di dalam terang. Kalau bangsa Israel sudah asik tinggal, bahkan di bayang-bayang kematian pun mereka mau tinggal. Sudah nyaman. Bapak Ibu jangan nyaman di dalam gelap. Kita tidak tahu itu akan menuju kemana. Tapi kalau kita berjalan di dalam terang, kita tahu arah tujuan kita kemana. Di luar Yesus, kita tidak tahu perjalanan hidup kita ini kemana. Tapi kalau kita berjalan di dalam Yesus, kita tahu ke depan kita seperti apa. Sehingga tidak ada bayang-bayang kematian di dalam hidup kita. Karena kita tinggal di dalam terang. Setelah berjalan di dalam terang, tinggal di dalam terang. Apa yang dimaksud dengan tinggal di dalam terang? Tinggal dalam terang adalah fokus pada kelekatan atau hubungan pribadi, keintiman batin, hubungan terus menerus dengan Kristus. Dibangun hubungannya, dibangun. 2 minggu atau 3 minggu yang lalu saya diundang khotbah di sini. Bukan di gereja kita, tapi di ibadah yang sore. Saya berapa kali? 3-4 kali kayaknya saya khotbah di ibadah sore. Saya ajak menyembah dulu. Beberapa orang komentar dari pengurusnya. Kalau Pak Petrus bawa pujian itu kayaknya kita berada di surga ya. Jangan sombong dulu Bapak Ibu. Lalu saya cuma sederhana menjawabnya. Karena saya sudah terbiasa di dalam hadirat Tuhan. 2 pagi di TikTok, 2 malam di TikTok. Selain doa pagi, doa pribadi, merendam dalam hadirat Tuhan. Para worshiper miliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan kita kuat. Perkataanmu shalom itu berbeda. Karena Bapak Ibu, para worshiper berada tenggelam di dalam hadirat Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan. Engkau berkata shalom dengan orang yang tidak pernah hubungan pribadi dengan Tuhan. Shalom, jemaat tidak merasakan apa-apa. Tapi ketika kita berada di dalam hadirat Tuhan, shalom, tiba-tiba merasakan. Kok damai ya ngomong shalomnya ya. Kok damai ya ngomong Bapak Ibu yang terkasih. Ternyata di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru. Ada ketenangan.
saya mempelajari, saya sendiri belajar, ketika tidak ada hubungan pribadi dengan Tuhan, emosinya itu tidak stabil. Bawaannya mau marah. Tapi nanti kalau marah kepada istri, saya dibalik marah. Enggak jadi marah. Apalagi marah kepada anak saya. Pernah saya marahin. Marah benar saya di rumah. Saya teriak. Bye! Gitu. Saya marahin karena sudah keterlaluan menurut saya. Datang Christine bawa Alkitab. Papa, duduk. Firman tepat sesuai dengan marahnya saya itu loh. Tuhan berkata, Papa kan gembala. Khotbah. Kok bisa marah? Saya mau marah, dalam hati ketawa. Tahu enggak Papa? Ya nak. Salah lah saya nangis. Diam dulu Pak, firman belum selesai. Kalau orang tidak ada hubungan dengan Tuhan, emosinya itu tidak terkontrol, tidak terkendalikan. Satu emosi, hidupnya itu dipimpin ketakutan, kegelisahan. Ada badai, takut. Ada masalah, takut. Ada persoalan, bawanya pingin balas. Tapi kalau kita ada hubungan dengan Tuhan, kita tahu ada yang buat jahat, dia sedang berada di dalam kegelapan, saya di dalam terang. Sehingga kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Tuhan berkata kepada Maria, kepada Marta, Marta, engkau menyibukkan diri, engkau menyusahkan dirimu. Tapi Maria sudah mengambil keputusan yang tepat. Dia duduk diam di bawah hadirat Tuhan. Dia duduk diam di kaki Tuhan, mendengarkan Tuhan berfirman. Bapak Ibu, miliki waktu hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena sepanjang hari ini kan banyak masalah, banyak tantangan, persoalan yang kita hadapi. Tapi ketika kita punya waktu pribadi dengan Tuhan, maka kita bisa menghadapi hari itu dengan penuh pengharapan. Pemain musik boleh maju ke depan. Tinggal dalam kegelapan menghasilkan bayang-bayang kematian. Tinggal dalam terang menghasilkan kehidupan. Firman Tuhan hari ini, hidup dalam terang. Kita sudah dipanggil untuk keluar dari kegelapan. Tapi Bapak Ibu, pilihlah untuk berjalan di dalam terang itu. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kita melakukan, kita mengerjakan, kita membicarakan di dalam terang. Dan tinggal di dalam terang itu. Tidak mau lagi tinggal di luar terang. Katakan amin. Kau sungguh baik Tuhan. Mari di momen Natal ini, di bulan Natal ini, bulan Desember, bulan Natal, Bapak Ibu, tidak ada ketakutan dalam hidupmu. Apalagi kalau kita lihat cuaca yang tidak baik ya. Kemarin daerah Jakarta mana yang banjir. Bahkan saya baca, saya lihat di medsos, Ancol ditutup karena banjir. Wah, banyak orang yang takut. Tapi kalau kita tinggal di dalam terang, percayalah, masalah yang kita hadapi bukan membawa kita kepada kehancuran. Masalah yang kita hadapi justru membawa kita kepada penggenapan janji Tuhan dalam hidup kita. Persoalan yang kita hadapi justru melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Sehingga kita berkata, aku hidup dari firman Tuhan.
Aku hidup dari janji-janji Tuhan. Aku hidup dari kuasa Tuhan. Apapun yang aku alami, apapun yang aku hadapi, apapun yang aku alami saat ini, masalahku, persoalanku tidak membawaku kepada kehancuran, tapi masalah itu sedang membawaku kepada penggenapan janji Tuhan atau kuasa Tuhan sempurna bekerja di dalam hidupku. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Mari dengan iman sama-sama katakan. Ajar ku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, kau tetap setia. Ingatkan ku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu. Rancanganmu Tuhan indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Terang Tuhan telah bersinar atasmu. Janjinya telah digenapi, yaitu terang Tuhan yang besar bersinar. Yesus Kristus telah datang ke dunia. Janji itu digenapi di dalam Yesus. Mari katakan, Tuhan tak pernah gagal. Ku percaya Engkau Tuhan sanggup pulihkan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah. Sama-sama katakan, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Biarlah mulai hari ini di setiap aspek hidup kita, Tuhan, terang Tuhan bersinar di sana. Di dalam keluarga, di dalam rumah tangga. Jika engkau masih mengalami kegelapan di sana, biarlah terang Tuhan bersinar di sana. Di dalam kehidupan anak-anakmu, sepertinya belum ada kejelasan, sepertinya gelap. Mari doakan terang Tuhan bersinar di sana. Mungkin di dalam pekerjaanmu, di dalam usahamu,
Biar terang Tuhan bersinar di sana. Di mana ada terang, di sana kegelapan sirna. Jika di tempat itu gelap, sudah dipastikan karena ketidakadaan terang. Gelap itu ada karena tidak ada terang di sana. Gelap dan terang tidak dapat bersatu. Ketika terang itu ada, gelap itu pun langsung sirna. Terang Tuhan telah ada atasmu, sehingga tidak ada kegelapan di dalam hidupmu. Tidak ada kegelapan di masa depanmu. Tidak ada kegelapan di dalam keluargamu. Tidak ada kegelapan di dalam pekerjaanmu. Tidak ada kegelapan di dalam hidup anak-anakmu. Tidak ada kegelapan di dalam masa depanmu. Tidak ada kegelapan di dalam kesehatanmu. Tidak ada kegelapan di dalam pelayananmu. Tidak ada kegelapan dalam hidupmu. Sebab terang Tuhan telah bersinar atasmu. Terang Tuhan yang besar telah bersinar atasmu. Dan Yesus berkata, engkaulah terang itu. Engkaulah terang itu. Karena sumber terang itu, yaitu Roh Kudus, telah tinggal di atasmu, telah tinggal di dalammu. Mari berjalanlah, karena orang lain harus melihat terangmu. Karena orang lain harus melihat terangmu. Mungkin keluargamu yang hidup di dalam kegelapan, biarlah keluargamu melihat terangmu. Keluargamu melihat terangmu. Suami bisa melihat terangmu. Istri bisa melihat terangmu. Orang tua bisa melihat terangmu. Dan terangmu itu pasti bercahaya, pasti bersinar. Jika engkau alami masalah, tapi engkau berjalan di dalam terang, itu tandanya engkau sedang masuk di dalam penggenapan janji Tuhan. Masuk di dalam penggenapan firman Tuhan. Terang Tuhan yang membuatmu menikmati janji-janji Tuhan. Mari angkat tanganmu, katakan, Tuhan tak pernah gagal. Kita akan menerima pengurapan dari Tuhan. Pada saat minyak urapan ini dioleskan ke dahi umatmu, biarlah Tuhan yang mengurapinya. Di dalam nama Yesus Kristus engkau diurapi, engkau dipakai Tuhan. Engkau diurapi, hidupmu penuh dengan terang Tuhan. Dan terang Tuhan bersinar atas hidupmu. Dalam nama Yesus Kristus. Tuhan tak pernah gagal. Mari jemaatku. Terang Tuhan bersinar atasmu. Tahun 2026. Terang Tuhan bersinar atasmu. Kau sedang berjalan dalam penggenapan janji Tuhan atasmu. Dalam nama Yesus. Terang Tuhan bersinar atasmu. Terang Tuhan bersinar atasmu. Masa depanmu di dalam terang Tuhan. Tidak akan ada kegelapan atasmu. Tidak akan ada. Sebab terang Tuhan selamanya bersinar atasmu. Terimalah pengurapan Tuhan. Di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, terang Tuhan bersinar atasmu. Kau tetap setia, ingatkan ku lagi. Hidupku ada di dalam tanganmu. Rancanganmu Tuhan, indah dan mulia.
berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan Yang setia. yang ada di Zoom, semua dalam pengurapan Tuhan. Terang Tuhan bersinar atasmu, terima pengurapan Tuhan. Keluarga Ibu Rinda, keluarga Pak Sringo, keluarga Ibu Erika, Ibu Anggita, di dalam nama Yesus Kristus. Pengurapan Tuhan terjadi atasmu, keluarga Ibu Bakialing, Bapak Nam, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua keluarga Riki, dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, ini persembahan persepuluhan kami yang terakhir di tahun ini. Terima kasih buat bulan-bulan yang sudah kami lewati. Kami membawa persembahan syukur kami, persembahan persepuluhan kami Tuhan. Kami bisa sampai di penghujung bulan di tahun ini ya Tuhan. Itu karena Tuhan menyertai kami. Terima kasih Yesus. Kami siap membawa persembahan kami dengan penuh ucapan syukur. Kami membawa persembahan kami karena Tuhan membawa kami terus berjalan di dalam terang-Mu yang ajaib. Sehingga perjalanan kami, pekerjaan kami, keluarga kami penuh dengan keajaiban Tuhan. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu boleh memberikan persembahan ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, Tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Sungguh kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah gagal menolong kami. Engkau tak pernah gagal memulihkan setiap keadaan kami. Kami sungguh bersyukur untuk segala penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami yang bersyukur, sama-sama berkata amin. Kita saksikan YHS News minggu ini. Cahayamu terangi jalanku, di setiap langkahku tak pernah sendiri. Bersamamu ku kuat.
Seberapa banyak kita yang diberkati, boleh lambaikan tanganmu, saudara. Ada sedikit pengumuman tambahan. Di depan sudah tersedia flyer untuk undangan ibadah kita. Jadi nanti itu bisa dibawa pulang. Bapak Ibu bisa mengambil secukupnya, mungkin bisa diberikan kepada keluarga, orang-orang yang ingin diundang untuk hadir ke Natal kita minggu depan jam 4 sore. Jadi ingat jam 4 sore, karena jam 10 pagi gereja belum buka. Kalaupun buka itu paling ada kami yang lagi siap-siap di sini gitu. Jadi belum mulai acaranya jam 10. Ya, mungkin ada pengumuman tambahan dari Pak Petrus. Iya. Tadi Bapak Ibu masuk dapat ini enggak ya? Tolong pelayan Tuhan, petugas Tuhan, dibagikan ini untuk dibawa pulang supaya nanti dipersiapkan dari rumah karena dari pusat ini harus dianjurkan dibagi sebelum ibadah sehingga di rumah nanti bisa dipersiapkan dengan baik dan didoakan untuk kita bawa persembahan kepada Tuhan. Setiap orang ya, setiap orang, ke anak-anak juga dibagikan. Pak, nanti kalau ketinggalan gimana Pak? Apakah pulang ngambilnya Pak? Ya kalau rumahnya di dekat sini, kalau rumahnya di ujung, tenang. Sudah kita siapkan juga di sini. Tapi lebih baik dibagikan supaya Bapak Ibu bisa mempersiapkannya ya. Ada kertasnya juga di sana. Yang tidak ada kertas bisa diambil seperti ini ya, ada namanya persembahan palungan. Ini untuk persiapan besok ya, hari Minggu, seperti yang tadi yang sudah disampaikan oleh Evangelis Aci bahwa hari Minggu jangan ada yang datang jam 10 Bapak Ibu ya. Hari Minggu datangnya jam 4, pastikan sebelum jam 4 sudah datang, karena yang daftar itu sudah ada 100 orang yang daftar loh itu. Yang belum daftar ini sepertinya kayak Hanjaya, pemain musik rata-rata belum tulis itu. Nah kalau itu ditulis lebih banyak lagi, kayak siapa? Andre sudah ditulis ya. Oh keluarga coming soon ya. Ya, Dena yang di multimedia itu belum tulis. Kalau udah ditulis itu lebih banyak lagi. Bahkan ada yang sudah saya undangin, banyak yang saya undangi. Undangi Bapak Ibu karena kita sudah mempersiapkan kursinya juga itu untuk nanti hari Minggu. Jadi benar-benar ini penuh. Nah, makanya kalau Bapak Ibu datang jam 4 kemungkinan gak dapat kursi. Nah, datanglah sebelum pelayan Tuhan semuanya datang jam 3 ya. Jam 3 ya. Karena kita yang latihan itu jam 1, semua paling telat itu yang latihan yang melayani itu jam 3 sore ya Bapak Ibu ya. Jadi semua yang live, yang ada di TikTok dan di Zoom yang akan hadir besok ibadah kita jam 4 sore, tapi datanglah sebelum jam 4 supaya Bapak Ibu dapat kursi dan ada door prize-nya juga. Lihat-lihatlah kursinya, siapa tahu ada di sana. Oke, terima kasih. Kita akan akhiri ibadah dengan sukacita. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Mari beri tepuk tangan terbaik untuk Yesus Tuhan kita. Woo! Bersama nyatakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya, kau pegang langkahku. Yesus, Yesus, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan
Saya mau dengar lebih keras lagi untuk Yesus Tuhan kita. Come on church. Mari saudara, katakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, memegang hidupku. Oh, oh yeah. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku, Yesus Kaulah raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Haleluya. Sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari samakan tepuk tangan kita saudara. Kami berjalan bersama-Mu, kami tidak pernah ragu Tuhan. Sebab Engkau selalu menuntun setiap langkah kami. Sebab Engkau yang selalu menggenapi janji-Mu. Sama-sama. Raja dalam hidup, berkuasa percaya untuk amin. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Come on. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Katakan amin. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Mari jemaat Tuhan, kita tengadahkan wajah kita kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, baik yang ada di rumah, yang bergabung melalui online, baik yang ada di tempat ini, semuanya kita diberkati dengan berkat yang sama. Terimalah berkat di dalam nama Bapa Yahweh, kasih karunia dari Yesua HaMasiah, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus yang memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah seluruh kehidupanmu. Berkat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah diberkati dengan iman, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati ya semua yang melayani.